Peretasan situs lembaga negara semakin mengkhawatirkan. Sebelumnya data KPAI diretas, Bank Jatim, dan juga ada beberapa di antaranya yang sudah dihimpun tadi oleh tim Litbang kami. Dan yang terbaru adalah Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Apakah ini menunjukkan lemahnya sistem pertahanan situs resmi lembaga pemerintah? Apakah ini juga artinya data-data sensitif mulai dari data kependudukan, korespondensi, hingga pertahanan mungkin juga bisa dicuri? Kita bahas sore ini bersama narasumber bergabung secara virtual. Ada Bapak Anton Setiawan, juru bicara BSSN. Pak Anton, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Selamat sore Mbak Putri. Berikutnya ada Pak Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber, CISRES. Pak Pratama, apakah betul saya menyebutkannya begitu, CISRES? Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Pratama dan juga Pak Anton. Saya ke Pak Anton terlebih dulu. Pak Anton, sejauh ini bagaimana hasil penelusuran BSSN sampai hari ini atas defacement yang terjadi Pak? Sudah dari Rabu, per tadi masih belum bisa diakses oleh tim kami. Apakah sore ini sudah bisa? Iya, terima kasih Mbak Putri. Selamat sore juga Mas Pratama dan para pemirsa. Memang situs tersebut tidak diakses karena memang sejak tanggal 21, kan kejadiannya itu pada tanggal 20, sejak tanggal 21 dilakukan tindakan pengamanan oleh tim tanggap darurat BSSN dan memang situs tersebut tidak diaktifkan Mbak Putri. Jadi memang tidak digunakan lagi situs tersebut gitu kan sejak kejadian tersebut. Dan untuk penanganan terhadap tata kelola malware dilakukan melalui mekanisme yang lain. Oke, berarti memang kemudian langsung di shutdown gitu ya istilahnya ya mungkin ya, Pak Anton ya? Benar. Oke. Iya benar Mbak Putri. Pak Anton, seberapa serius BSSN melihat ancaman seperti ini? Kalau defacement kan katanya sebagai ajang unjuk gigi para hacker untuk menunjukkan kemampuannya, jadi defacement saja. Tapi apakah ada hal lain yang dilihat oleh BSSN atas peristiwa ini? Iya, terima kasih. Kita menganggap serius ya, semua serangan, semua insiden siber yang terjadi, apalagi ini terhadap lembaga negara kelas BSSN, yang dianggap bertanggung jawab terhadap keamanan siber di negara ini, kita menganggap itu hal yang serius. Sampai sekarang pun, tim masih melakukan penelusuran. Tapi fokus utama sekarang adalah dengan kejadian ini BSSN melakukan evaluasi dan penguatan ke dalam supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari karena tentunya sangat mencoreng nama baik Indonesia. Ke Mas Pratama, semakin sering serangan-serangan seperti ini kita terima. Dan kita tahu serangan ini tidak akan berhenti karena bagaimanapun keamanan siber, kemudian data sensitivity itu akan menjadi sesuatu yang mahal di waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana, sudah siapkah kita sebenarnya Mas Pratama? Kalau dibilang siap nggak siap ya mau nggak mau harus bilang siap gitu walaupun tidak siap ya gitu. Karena begini, memang saya pikir ini belum menjadi pelajaran kita sebenarnya banyaknya banyak bocoran data itu efeknya secara itu terus menerus bahkan seperti kebiasaan begitu. Jadi kita dengarnya jadi lama-lama biasa gitu. Ini kita rame karena nggak biasa aja yang diretas BSSN gitu. Kalau yang diretas yang lain, contohnya kami dan informasi rasial itu ya biasa aja gitu. Tapi karena BSSN jadi rame gitu. Nah ini mestinya nggak belajar. Nah kalau berpikir kalau kita security awareness yang sebenarnya gampang kita melakukan pengamanan itu, toolsnya sudah ada, kemudian teknologinya ada, SDM-nya bisa dididik, kemudian tata kelolanya, aturannya ada begitu. BSSN ini sebenarnya sudah membuat semuanya nih, standar-standar pengamanan informasi. Jadi masa pemimpin itu, para pembuat kebijakan itu, mereka mau pengamanan informasi yang maksimal. Mereka mau nggak memberikan keamanan lebih ke data-data disimpan. Yang jadi masalah kan di situ. Oleh karena itu, kok sekarang kita kebocoran di Tokopedia, Bukalapak, Live, kesehatan, data IPEK, KPU, sampai kita ngomongnya gitu. Ini kan tidak belajar.
khusus untuk BSSN ini sebenarnya sudah cukup bagus penanganannya gitu, nggak telat ya gitu. Tapi kita lihat bahwa data yang ada di dalamnya tidak ada data-data masyarakat gitu. Jadi ya aman. Dan kalau kita istilahkan jangan berarti bahwa ketika BSSN itu dihack gitu, kemudian kita bilang bahwa ya BSSN aja dihack, gimana yang lain kayak gitu. Ini tetap apa namanya, kita menggantungkan keamanan cyber kita kepada BSSN ini gitu. Karena misal dokter sakit, dia kan kerjanya ngobatin orang sakit nih. Kalau dokter sakit, begitu dia sembuh, ngobatin orang BSSN. Cuma lebih hati-hati saja. Karena ini sebenarnya masalah yang sangat remeh ini. Ini penyebabnya adalah masalah yang sangat-sangat remeh sekali. Gitu. Sehingga terjadi persepsi gitu. Kemudian ada garan sedikit OP, sehingga menyebabkan terjadinya pertasan. Itu tidak perlu, karena di BSSN orang-orang yang bisa dengan baik. Oke, tapi bagaimanapun juga menarik kalau misalnya tadi Mas Pratama mengatakan ini menjadi rame karena yang diretas adalah BSSN. Karena bagaimanapun BSSN itu adalah simbol pertahanan siber negara kan Pak Anton. Jadi memang ini tentu menjadi perhatian dan akhirnya awareness masyarakat sekarang jadi melek nih gara-gara kasus ini. Sebegitu rentannya kah kita, Pak Anton? Iya, benar. BSSN menjadi simbol gitu kan bagi kita semua, dan itu tentunya saya sampaikan tadi dan yang sudah disampaikan Mas Pratama tadi, menjadi koreksi yang sangat keras bagi BSSN, khususnya di internal BSSN, untuk tidak berkompromi sedikit pun gitu kan terhadap kesalahan gitu ya, karena akan menjadi sesuatu yang sangat fatal. Tetapi bagian yang perlu kita soroti juga adalah mari kita bersama-sama gitu kan mengacu kepada berbagai pengaturan yang sudah ada dan komitmen bagi kita semua gitu kan untuk merespon apa yang terjadi di ruang cyber ini gitu kan. Ketika kita bicara keamanan, ya kita memang tidak bicara keamanan dalam lingkup menjamin 100%, tetapi ketika kita bicara bahwa kita sudah menjalankan keamanan, berarti kita sudah mengenali resiko dan menyiapkan mitigasi jika resiko tersebut terjadi. Jadi ukurannya adalah bukan kita terkena atau tidak, tetapi bagaimana ketika kita terkena serangan tersebut, kita dapat segera pulih, kita dapat meminimalisasi dari dampak kerugian, kita juga dapat melindungi para pengguna, masyarakat, bahkan berjalannya sistem elektronik itu sendiri. Kesadaran mitigasi serangan siber ini, apakah kemudian menurut BSSN sudah juga disadari oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang lain? Itu kita bahas setelah jeda Bapak-Bapak. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom dan saya masih bersama dua narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Pak Anton Setiawan, juru bicara BSSN, dan juga Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber. Saya ke Mas Pratama dulu berkaitan dengan pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Soal mitigasi serangan siber, seberapa lembaga pemerintah kita siap? Anda tadi sudah sempat menyinggung sedikit, masih banyak yang belum menyadari pentingnya hal ini. Situsnya ada, membangun situsnya bisa, tapi kemudian berkaitan dengan pengamanannya yang harus diupdate, itu biasanya kita keteteran. Anda melihatnya juga begitu, Mas Pratama? Ya, begini. Jadi memang penanggulangan insiden cyber itu penting untuk dilakukan ya. Oleh karena itu sebenarnya BSSN program CSIRT gitu, Computer Security Incident Response Teams gitu, yang akan membuat ini dikembangkan lembaga. Bagus programnya, tinggal nanti masalah pelaksanaannya. Nah, kenapa saya bilang pelaksanaannya? Karena memang kesadaran pemerintah gitu ketika terjadi insiden cyber itu sangat lambat sekali. Contohnya lah kebocoran data e-hack gitu. Sudah di-report Kementerian Kesehatan oleh VPN Mentor, konsultan security itu, bahwa ada masalah loh, kebocoran di sini. Kalau nggak ditutup, ada juri data. Tapi
dilaporkan pertama, kedua, sampai lapor ke IDCRT, akhirnya begitu lapor ke BSSN, baru ada tanggapan, walaupun butuh waktu sekitar 2 hari untuk melakukan take down. Artinya apa? Artinya kecepatan untuk penanggulangan insiden itu sangat penting sekali dilakukan. Oleh karena itu, CSIRT adalah hal yang mutlak untuk dimiliki. CSIRT yang kuat mutlak untuk dimiliki di Indonesia ini, baik di pemerintahan ataupun di swasta. Sehingga apa? Jika terjadi insiden cyber, itu penanggulangan cepat. Kemudian kita share ini ke komunitas lain, ke instansi yang lain, bahwa ini ada loh serangan cyber seperti penyerangan menggunakan toolsnya antisipasi ini gitu. Sehingga ketika satu terserang, lainnya punya antisipasi pertahanan sehingga tidak terserang hal yang sama. Tidak disadari Indonesia ini, bahkan kadang organisasi itu hanya simpel saja, dan salaman, ada kasih sertifikat, udah selesai, tapi implementasinya tidak maksimal gitu. Nah itu yang jadi masalah Indonesia. Artinya semua standar itu dilakukan baik, harus ini bisa kuat. Kenapa yang bisa kuat? Karena hacking itu tidak semata-mata disebabkan oleh hackernya yang pinter, lebih disebabkan sistemnya yang lemah, sehingga ini bisa melakukan penyerangan dalam sistem oleh pemerintah ataupun swasta. Kalau kita misalnya sistem pelanggaran sistem elektronik ini, baik di ataupun swasta, sudah menerapkan semua standar keamanan informasi dengan baik, ya, harus sudah menerapkan, kemudian masih terjadi peretasan, artinya hackernya jago ini. Apalagi sekarang mereka baik akan sistem ya, teknologinya itu kadang-kadang di luar jangkauan kita gitu. Nah, kalau seperti itu wajar, tapi minim data itu diamankan dengan enkripsi, sehingga kalau misalkan si hacker berhasil melakukan ke dalam perusahaan atau organisasi pemerintah, mereka bisa datanya, kan bisa bacanya. Coba bayang KPAI, ada 2 isinya, masya Allah, sangat mengerikan publikasi itu. Ada data pelapor, ada data korban kekerasan anak, kekerasan seksual, dan nama sekolah, namanya dia, orang tua, dan lain-lain begitu. Kalau sampai tersebar, kasihan ini sih. Gitu. Kalau misalnya KPI sadar, harusnya data-data itu dienkripsi. Sehingga ketika ada hacker mencuri datanya, dia nggak akan bisa baca datanya. Nah ini kan tidak. Oleh karena itu KPI harus tanggung jawab. Menurut saya juga ini, karena ketika data rakyat yang gitu. KPAI kemudian pada saat itu, saat ini kalau tidak salah yang saya baca kemudian sudah dibantu juga oleh pihak BSSN, betul ya Pak Anton ya, untuk menangani kasus ini Pak Anton? Iya, benar Mbak. Jadi sejak terindikasi ada kebocoran, mereka melakukan kontak dengan teman-teman di BSSN, khususnya di Direktorat Keamanan Siber. Dan kemudian saat ini kita meminta data-data ya, kalau posisi kebocorannya memang sudah terjadi kan, tetapi kemudian kita meminta data-data untuk kita lakukan verifikasi gitu kan, dan apa yang terjadi sehingga kemudian data-data pada layanan pengaduan online di KPAI itu sampai kemudian bisa bocor. Memang kecepatan dalam penanganan, terus kemudian bagaimana kita memenuhi standar gitu untuk mempertanggungjawabkan ini gitu, termasuk melakukan notifikasi kepada para pengguna yang terdampak, itu harus cepat kita lakukan. Dan memang ini menjadi tantangan khususnya di institusi pemerintah gitu ya, karena serangan cyber juga tidak melihat waktu gitu dan hari gitu, bisa dilakukan di hari Minggu, di hari Sabtu, di malam hari. Yang kemudian kalau kita memang di BSSN bekerja 24 jam, tetapi ketika kita melakukan notifikasi memang menjadi tantangan tersendiri ya, karena teman-teman kadang ya tidak menunjuk gitu salah satu unit gitu untuk menghandle hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini, tata kelola ini harus kita dorong gitu kan, supaya nanti setiap penyelenggara sistem elektronik, baik itu pemerintah maupun private, memang punya tim gitu kan, memang punya gugus tugas yang memang bisa menghandle ini kapanpun ya, karena memang kejadiannya
bisa kapanpun dan ini bisa terjadi pada sistem elektronik jenis apapun. Begitu Mbak Putri. Pak Anton, betulkah apakah Anda juga sepakat dengan yang tadi disampaikan Pak Pratama bahwa peretasan yang dilakukan di situs lembaga pemerintah di Indonesia itu kadang bukan karena hackernya yang pandai juga, tapi karena sistemnya yang lemah? Anda melihatnya seperti itu, evaluasi apakah sudah dilakukan oleh BSSN pada beberapa situs pemerintah di Indonesia? Iya, beberapa evaluasi yang kita lakukan memang seperti ini, Mbak. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan Mas Pratama gitu ya. Contoh yang paling banyak adalah penerapan enkripsi yang tidak dipenuhi gitu. Karena memang sistemnya tersebut dari awal tidak didesain gitu kan, secure by design gitu. Jadi ketika kemudian sudah jadi, baru kemudian dilakukan pentest, dan ketika kemudian dimintakan untuk dilakukan rekomendasi misalnya penerapan enkripsi, nah ini menjadi hal yang sulit karena ya programnya harus dibongkar ulang kan, gitu. Karena memang penerapannya tidak dari awal. Jadi memang benar kadang ya kalau kita cermati sedikit sekali gitu hacker yang menembus sistem itu memecahkan algoritmanya atau enkripsinya jarang gitu. Biasanya mereka hanya menggunakan kerentanan-kerentanan gitu yang itu banyak tersebar gitu. Jadi ini tantangan bagi bangsa kita, bagi pengelola sistem elektronik di Indonesia untuk bisa menerapkan gitu kan prinsip-prinsip keamanan itu dari awal mereka membangun sistem elektroniknya. Pak Pratama, mungkin Anda punya data sebenarnya berapa persen sih lembaga pemerintah dan juga lembaga pemerintah institusi yang kemudian sudah sadar terkait dengan keamanan siber di lembaga yang masing-masing itu, atau memang masih jauh sekali dari idealnya? Banyak yang nggak sadar masalahnya. Oke. Yang lemah itu mungkin sekitar 80-an% lah ya gitu. Apa namanya di pemerintahan kita GoID itu kemarin kita juga baru merilis gitu situs-situs GoID di pemerintah, Kementerian Lembaga, kemudian pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, kota gitu. Itu ada ratusan yang ternyata sangat gampang tutupi peretas begitu. Nah ini jadi pelajaran buat kita semua. Nah sebenarnya kita kasih BSSN yang diminta untuk menekankan cyber Indonesia gitu, tapi perhatian kepada BSSN ini sebenarnya masih kurang gitu. Saya mengakui ketika BSSN bilang bahwa datanya memang benar dicek gitu, gentle bagus gitu, memang bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi juga bahwa kita perlu mendukung BSSN untuk bisa melakukan secara maksimal. Misalnya ketika BSSN membuat aturan, gunakan di semua KL, kementerian lembaga, atau di semua pemerintah gitu. Atau misal mengamankan keamanan cyber di Indonesia gitu. Ya kasih dong anggarannya gitu. Kan ini agak miris loh sebenarnya. BSN anggaran tahun 2022 itu dipangkas sampai 500 miliar itu 300 miliar belanja pegawai gitu, belanja rutin, 100 miliar untuk maintenance, 100 miliar untuk operasi. Diminta untuk mengamankan seluruh usaha Indonesia. Ya impossible sebenarnya gitu. Harap terlalu banyak kepada BSSN gitu. Oleh karena itu ya, sebenarnya wajar ketika jadi banyak kebocoran ini yang diakibatkan karena memang banyak hal gitu, mulai dari teknologinya, mulai dari SDM-nya, mulai tata kelolanya gitu, yang kurang benar dan memang harus diperhatikan dengan baik. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Anton. Pak Anton, kalau misalnya dari target, katakanlah dari target BSSN, untuk kemudian idealnya semua kementerian, lembaga, institusi pemerintah sudah menerapkan pengamanan atau melakukan mitigasi sibernya dengan SOP yang ketat, itu ada target khusus dari BSSN nggak sih? Karena bagaimanapun sekali lagi semua sekarang melihat ke BSSN ketika peretasan terjadi di BSSN sendiri. Iya, kalau berdasarkan target hitungan kita adalah kita menggunakan Cyber Security Maturity Index ya, Mbak. Itu indeksnya itu ada 4. Nah, posisi penilaian saat ini kita masih khususnya kalau di pemerintah itu masih di level 2 sampai 2,5 gitu ya, secara rata-rata masih jauh dari 4.
Nah, salah satu cara kita adalah kita memasukkan unsur aspek penilaian keamanan ini ke dalam aspek SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga mau tidak mau setiap instansi pemerintah harus memenuhi gitu kan, memenuhi aturan yang sudah kita sampaikan. Oke, baik. Baik, Pak Anton Setiawan, juru bicara BSSN, terima kasih Pak Anton sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Pak Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber juga. Terima kasih Pak Pratama sudah bergabung. Terima kasih.